Sudah berapa kali kita sekarang ini tadi dengar 100 berapa? 108 sudah apa? Wow. Wow. Jadi sebelum peristiwa air bah itu Nuh Adam masih hidup. Dan dia masih lihat anak-anaknya yang berumur 700 tahun, 800 tahun dan sebagainya. Kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa nggak ada umur pendek di situ? Ternyata ada maksud rancangan keselamatan Tuhan itu jauh sudah dipikirkan Tuhan. Saya nggak tahu kita orang Batak, kita bangga punya anak cucu, apalagi namanya cicit ya. Kita bangga secara kedagingan. Tapi pernahkah kita bangga dan tahu atas keselamatan yang mereka terima? Jadi kalau Tuhan kasih umur yang panjang, itu ada rencana Tuhan. Nah, kalau kita sekarang bilang begini, kalau ada umur yang 70-80 sudah banget, bonus benar ya? Itu umpama itu yang sebutan kita selalu ya, bonus. Wah, sudah bonus. Kalau ini sudah berarti apa itu? Sudah bonusnya luar biasa. Kita mengacu dalam Mazmur pasal 90. Tapi Tuhan mengacu pada umur. Setelah kejadian 5 selesai air bah, lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan membatasi hidup manusia hanya sampai umur 120 tahun. Kejadian 6 ayat 2. Jadi kalau ada umur 92 tadi emang ya? Untuk mencapai 120 berapa dia? Berarti belum bonus. Berarti belum bonus, benar nggak? Belum bonus kata kita itu. Kenapa kita bilang itu bonus? Karena ukuran kita manusia. Ukuran manusia mengatakan 70-80 kalau manusia itu kuat. Karena yang adalah Hagalunya keluhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Musa hidup di istana 40 tahun. Keluar dari istana 40 tahun mengembara. Berarti 80 tahun dia kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Dan dia membawa bangsa Israel keluar selama perjalanan berapa tahun? 40. Dan setelah dia mencapai 40 tahun, dia mati umur 120 tahun. Pas. Jadi Musa itu mati usianya 120 tahun. Sesuai dengan apa yang Nah, kalau kita membaca Yesaya pasal 65, adalah Tuhan sedang merekonstruksi, membangun kembali tatanan dunia. Setelah masa yang disebut dengan keberdosaan kita, maka kita tidak akan bisa lagi mencapai usia yang sedemikian. Kalaupun ada, kita anggap bonus. Tatanan dunia baru adalah supaya bagaimana manusia itu hidup, menikmati hidup dengan Tuhan di bumi yang diberikan. Maka ayat firman Tuhan dalam hukum Taurat yang kelima itu dimasukkan apa disebut? Hormatilah ayah dan supaya apa? Panjang umur. Ini saya bersyukur kalau kita diberi kesempatan mengurus orang tua.
Karena nggak semua ada anak yang diberi talenta untuk mengurus orang tua, sekalipun orang tua itu nggak susah sebenarnya ngurusnya. Saya sudah pengalaman 10 tahun ngurus mertua, dan justru saya yang bawa di depan kita. Anaknya 9, tapi yang berani mengambil inisiatif. Nah, karena ini saya berkat Allah ada di rumah saya. Jadi mengurus orang tua adalah menaruh berkat. Jadi berbahagia masih ada orang tuanya ya. Yang kita ini sudah sarima tua, tapi masih ada orang tua yang di hadapan kita. Bersyukur, urus baik. Jangan main-main. Itu ibarat saya mau katakan begini, sama seperti apa yang dialami oleh Daud ketika mesbah Tuhan ada di tengah-tengah orang lain. Kenapa Edom itu diberkati Tuhan? Hidupnya dari susah bukan diberkati, karena ada mesbah. Lalu Daud ingin supaya itu ditaruh di Yerusalem, diambil, dibawa ke Yerusalem. Gak ada yang mau berinisiatif, tapi orang yang berinisiatif akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan saya tadi berbagi yang tadi ngurus di sini, di sana, masih berbagi berkat. Tapi ada yang banyak yang saya tahu, kalau sudah orang tua mengalami kesusahan, tidak seperti waktu kita masih kecil, ini mamaku, ini bapakku, kita rebutan mama, kita rebutan apa? Bapak, benar nggak? Ini mamaku. Tapi kalau sudah tua, ini mama. Uruslah bapak. Ini saudara-saudaraku, kenapa Tuhan bilang siapa yang mati 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk? Inilah restorasinya dia dibangun oleh Tuhan, sedang menata dunia yang baru. Artinya apa? Kalau orang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia akan menikmati kehidupannya dan hari-harinya bersama dengan Tuhan. Dan ketika ada orang di tengah-tengah rumahnya yang lemah, dan itu dianggapnya dia sedang mengurus Tuhan. Amin. Itu Tuhan bilang. Maka Tuhan bilang, kapan saya kedinginan? Kapan saya kelaparan? Tuhan, kapan saya lihat kamu kelaparan? Tuhan, kapan saya lihat kamu kedinginan? Tuhan, kapan saya lihat kamu di penjara? Artinya orang yang tolong makan. Banyak orang tua sekarang ini usia 60 tahun pun anaknya sudah karantina. Benar nggak Bapak Ibu? Padahal masih setengah umurnya ya. Kan tadi kalau kita patok 120 tahun ya, berarti 60 tahun berarti langsung apa? Di karantina. Dengan anggapan apa? Mama jangan kemana-mana, Bapak jangan kemana-mana. Kenapa? Tidak ada waktu nonton. Ada arisan nggak bisa lagi, ada ini nggak bisa lagi. Kita karantina. Kita anggap orang bilang sudah tua. Ketika kita mulai berpikir sudah tua, itu berarti kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita harus ditolong oleh orang lain. Maka mengaculah kepada firman Tuhan. Sekalipun usiamu sekian tahun, masih di bawah 100 tahun, jangan kau katakan kau masih tua. Kaleb bilang, usiaku 80 tahun, tapi ketika ku dengar orang Israel sedang dibantai, dia datang kepada Yosua, aku harus turun gunung. Saudara-saudara, artinya
Tidak ada bagi kita alasan, apalagi dalam melayani Tuhan. Datang ke gereja karena keterbatasan kaki kita susah. Dan lebih belakang itu susah. Narung biru waktu, menarung pon. Itulah yang sering saya dengar dari orang-orang tua kita. Kenapa nggak ikut arisan? Kenapa nggak datang ke gereja lagi? Secara tidak langsung kita dikarantina, maunya di rumah. Untuk apa? Dia enak sendiri. Untuk Bapak Ibu tetap berbahagia di hadapan Tuhan, sampai Tuhan menjadi. Saya bersyukur ada warisan abadi yang kita dengar tadi yang dia lakukan oleh orang tua kita. Ada dua hal yang saya lihat warisan saya. Yang pertama adalah warisan berdoa. Si pertandingan anggota dia. Mampu nggak kita mendengar nanti ucapan itu? Ya janganlah sebelum mati, tapi masih hidup. Anak kita menyaksikan kalau mama saya ini, papa saya ini adalah orang apa? Orang yang berdoa. Apalagi ibu saya ini. Sehingga terciptalah lagu apa? Doa ibuku, nama aku disebut. Di doa ibuku dengan ada nama disebut. Anda gak bisa lakukan apapun lagi, tapi Anda bisa berbuat sesuatu yang baik dengan doa. Jadi jangan ada alasan itu gak bisa melakukan apa. Doa melampaui segala sesuatunya. Amin. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Orang yang berbuat baik kepada orang lain itu artinya sedang menumpuk kebaikan Tuhan dalam diri dia. Maka lihatlah orang yang berbuat baik selalu diberi kemudahan oleh Tuhan. Nggak ada yang nggak diberikan. Tadi kita sudah dengar itu. Hei semuanya, kita melihat keajaiban yang luar biasa. Mulai dari sini sampai ke Bonapasogit. Bahkan ada banyak orang yang mengasihi. Karena orang yang mengasihi itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan bekerja bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya. Kalau dia lemah, dia tidak kuat, maka Tuhan akan menolongnya dan membantunya supaya bisa berbuat. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengatakan apalagi kita di sini seksi sosial ya, seksi sosial. Tepuk tangan dulu seksi sosial kita ini, tepuk tangan dulu lah ya. Tepuk tangan ya. Waduh, kita bilang ini luar biasa. Setiap orang yang sakit di tengah-tengah kita, mereka hadir. Tapi yakinlah berkatnya juga banyak. Amin. Jadi mari kita sebisa kita berbuat baik kepada orang. Supaya apa? Kita ini adalah suratnya Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan dari perkataan, tapi dari aksi kita, action kita. Dan Tuhan selalu berdampingan dengan hidup orang yang melakukan perbuatan. Kalaupun dia dihina, kalaupun dia diejek, kalaupun dia direndahkan, Tuhan menjadi pembela yang agung bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Saya katakan tadi, orang yang berbuat baik selalu diberi kemudahan oleh Tuhan dalam melakukan sesuatu. Amin. Tidak ada kesulitan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Yang kita kasih sudah 93 tahun diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita bukanlah soal kita hidup 100 tahun ya, bukan soal 60 tahun, 70 tahun, tetapi kualitas kita
selama kita masih bisa lakukanlah untuk Tuhan dan untuk manusia. Itu yang terbaik. Maka saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, maka ini akan tercapai tatanan dunia baru yang akan dibuat oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dikatakan umur 100 tahun akan dianggap. Artinya manusia bisa akan mencapai ini jauh lebih baik. Tuhan sudah siapkan orang. Kalau kasih karunia katakan, kamu tidak akan mengeluh sampai usia tua seperti ini. Tidak akan berat lagi ke langkah kaki kalau kau tinggal di dalam Kristus Tuhan. Yuk, mari sama-sama semakin semangat menjalani hidup. Orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah pekerjaan Tuhan genap di dalam diri dia. Tetapi bagi kita yang masih hidup dan keluarga secara khusus, Pino Parsudi atau keluarga besar, saya kira dari Tuhan, saya dipasuh-pasuh. Saya yakin dan percaya keturunan orang-orang benar, kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Keturunan orang-orang benar akan mewarisi negeri. Mungkin hari ini kita bilang tadi tidak kaya. Secara apa? Hal tertinggi. Tapi kaya kita dalam kemurahan Tuhan. Itu yang kita lihat. Bicara firman Tuhan ini memberkati kita. Dan sekali lagi, selamat untuk selesainya masa perkawinan. Karena harus saja selesai masa perkawinan, gitu ya. Kalau tidak, kita akan larut di dalam apa? Kebutaan. Jadi ada masanya berkabung, ada masanya apa? Menyelesaikan masa perkawinan. Walaupun orang Batak nggak diatur itu ya, kapan kita selesai masa perkabungan. Kalau Thailand kemarin rajanya meninggal, 2 tahun sang pangeran berkabung. Bendera terus naik setengah tiang. Nah, tapi kita bersyukur kematian tidak lagi membuat kita sedih, tetapi kematian justru menaruh berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.